Selamat siang, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kuliah kita di siang hari ini. Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti kuliah kita. Pertemuan kita hari ini yaitu kita masuk ke topik atau di chapter 2, the second chapter dalam kuliah kita. Saya harapkan teman-teman dapat mempersiapkan alat-alat tulis sehingga bisa menulis hal-hal yang penting di buku tulis, ditulis dengan rapi dan baik. Jadi yang menjadi topik kita hari ini yaitu di chapter 2 ini yaitu sejarah Kaizen dan juga optimalisasi Kaizen yang disebut juga dengan Toyota Ways. Kaizen ini tentu suatu ilmu, suatu metode yang diawali di Jepang, yaitu di perusahaan Toyota yang bertujuan untuk bagaimana secara kontinu, secara terus-menerus dilakukan perbaikan-perbaikan secara meningkat. Jadi ada prosedur yang sebenarnya dianggap tidak usah tetap, tapi prosedur itu bisa berkembang terus-menerus. Tujuannya yaitu membuka peluang untuk meningkatkan segala hal, termasuk mengurangi juga biaya, terus meningkatkan proses yang bertujuan untuk ya penghematan atau penghapusan hal-hal yang kurang penting atau bisa juga disebut seperti yang sia-sia. Jadi disebut Kaizen di sini ini bukan kata baru dalam bahasa Jepang. Ini adalah ide perbaikan seperti yang dilakukan oleh Toyota semenjak pendirinya Sakichi Toyoda dan saudaranya Kiichiro. Jadi mereka yang memulai bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan dan menghindarkan hal-hal yang atau proses yang tidak perlu, yang tidak menambah, yang tidak memberikan nilai tambah bagi produksi, bagi hasilnya. Oke. Pada awal abad 20, berarti tahun 1900-an ya. Ini istilah Kaizen ini mulai muncul dari negeri matahari Jepang ya, dan mulai digunakan istilah teknis dan tidak masuk ke ranah percakapan modern. Tapi lama-lama tentu masuk. Apa sih Kaizen itu? Suatu metode praktis yang berfokus pada tindakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, menjalani proses operasional di bidang manufaktur, engineering, development, maupun bisnis manajemen. Jadi dia ini merupakan yaitu metode yang diimplementasikan dengan tujuan untuk perbaikan secara berkesinambungan. Yang kita pikir bagus hari ini, ternyata bisa lebih bagus lagi. Yang kita pikir hari ini cost-nya sudah kecil, ternyata besok bisa lebih kecil lagi. Jadi terus dikembangkan. Ya. Oke, istilah Kaizen berkembang tahun 50-an dan tahun 60-an sebagai bagian pengembangan Toyota Production System dan menghasilkan orang-orang yang dapat menganalisa metode kerja yang membuat perbaikan. Dan misalnya mengutamakan kreativitas ketimbang modal, ya. Jadi selalu berpikir, selalu berinovasi gitu ya. Oke.
Dalam membangun bisnis, memupuk optimisme memang sangat diperlukan. Tapi jangan lupa, kesempurnaan tidaklah mutlak. Jadi maksudnya di sini, jangan menganggap bahwa itu sudah yang terbaik gitu. Masih ada yang terbaik. Bahwa itu yang paling termurah, masih ada bisa dicari yang lebih murah gitu. Kaizen mirip dengan filosofi gelas setengah kosong untuk membangun industri. Kekosongan sangat diperlukan agar pelaku usaha memiliki pola pikir. Jadi maksudnya perlu diberikan ruang untuk berpikir, ruang untuk berkreasi. Tidak langsung masuk zona nyaman yang akhirnya orang tidak berpikir lagi dengan kreatif. Ya. Sebagai salah satu metode yang sejalan dengan konsep lean production, Kaizen fokus menghilangkan pemborosan. Ya, pemborosan. Maksudnya masuk umpamanya barang bahan baku, masuk ke gudang. Besok dari gudang dibawa ke bagian produksi. Nah itu kalau bisa ya, barang bahan baku itu jangan masuk ke gudang, tapi datang langsung ke bagian produksi gitu ya. Orang kan mungkin nggak terpikir seperti itu gitu ya. Ada juga contoh-contohnya di sini. Contohnya ini nanti bisa dibaca juga, dikatakan bahwa bisa mengurangi waktu tunggu ya, dari awalnya rawat di satu restoran di Amerika. Setelah diperhatikan, biasanya kan dia ngantri sampai 75 menit memesan suatu makanan, tapi akhirnya bisa menjadi 18 menit. Jangan-jangan setelah 18 menit ini juga masih bisa ditingkatkan kembali. Ya. Berdasarkan testimoni dari perusahaan otomotif Jepang dan perusahaan lainnya, Kaizen terbukti merupakan metode yang sangat efektif dan kuat. Namun beberapa organisasi ada juga yang gagal, biasa ya, tidak semua. Kalau tidak secara total untuk melakukannya dan semua mulai dari atas sampai ke bawah. Oke, dalam menerapkan Kaizen di tempat kerja, anggota organisasi di dalam perusahaan harus bekerja sama, mematuhi minimal 3 hal di bawah ini. Satu, pemeliharaan tempat kerja ya. Tempat kerja itu harus pelihara dengan baik, jangan menumpuk di atas meja file-file. Padahal mungkin tidak diperlukan atau diperlukan cuma file itu cuma kali seminggu, ya udah singkirkan dulu ya. Sama kalau kamu di rumah belajar, ada kamu punya meja belajar, kamu tumpuk di situ. Ketika kamu mau ngambil baru satu, mau diambil itu lama cari-cari. Tapi kalau bisa ditumpuk satu tempat, bukan ditumpuk tapi dipisah-pisah, oh ini pelajaran ini mata kuliah ini. Nah, itu langsung gampang. Itu maksudnya gitu. Make it simple gitu. Kemudian menghilangkan pemborosan. Kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah seperti yang tadi. Bahan baku ngapain harus ke gudang dulu. Nanti dari gudang diambil lagi baru kasih ke bagian produksi. Kenapa enggak? Ya udah pas mau produksi datang bahan bakunya, pas mau produksi datang bahan bakunya. Jadi memotong mata rantai yang hanya menambah proses atau kesia-siaan yang tidak membantu atau menambah nilai bagi produksi atau jasa. Standarisasi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jangan dibuat langsung standar semua. Oh, ini loh SOP-nya. Memang benar. Tapi itu juga bisa dirubah. Kalau dibuat standar, berarti kan orang nggak berpikir lagi. Udah, apa ngikutin itu. Tapi dibuat satu metode di mana ada ruang-ruang untuk perbaikan. Kalau kalian umpamanya nilainya terus kira-kira masih ada ruang. Ada hal-hal lain untuk diperbaiki. Kemudian Kaizen. Ya, Toyota itu sangat ya laris mobilnya. Tahu bisa laris ya, dia bagus tapi agak murah dibandingkan mobil lain gitu. Yang sejenis. Kenapa bisa seperti itu? Apakah bahan bakunya mungkin jelek? Enggak juga, bagus juga. Cuma tadi bisa dicari hal-hal yang tidak berguna, dipotong. Cari hal yang berguna. Ya. Kemudian di sini yang bawah ini, pola dasar dari keenam langkah ada sebagai berikut. Menentukan potensi perbaikan, di mana ada perbaikan bisa dilakukan. Mungkin hari ini bilang, nggak usah diperbaiki, udah bagus itu. Besok bisa ketemu. Kedua, menganalisis metode yang digunakan saat ini. Ya, dianalisa.
Oh, kenapa ini harus begini? Boleh nggak tidak begini? Gitu loh. Kenapa saya dari rumah ke kampus harus lewat jalan A? Kenapa nggak jalan yang lain gitu? Mungkin ada jalan yang lebih cepat. Gitu. Kemudian mencetuskan ide orisinil, ya, ide-ide baru ditampung, menyusun rencana penerapan, bagaimana implementasinya. Kita udah dapat ide baru nih, gimana implementasi, menerapkan rencana, mengevaluasi metode baru. Oke, Kaizen memiliki inti konsep bekerja cerdas, bukan bekerja keras ya, beda ya. Bekerja keras, tapi cerdas. Maksudnya di sini cerdas. Mungkin kelihatannya pekerjaannya tidak begitu banyak, tapi selesai. Karena metodenya mungkin dipangkas, caranya dipangkas, dibuat menjadi praktis. Ya. Kan beda pelayanan di restoran KFC dengan pelayanan restoran di warung Padang mungkin. Beda. Di warung Padang kecil, kadang-kadang kita lagi pesan, habis. Tidak bisa bungkus. Karena tidak ada dibuat satu standar yang baku. Kalau di KFC kita udah tahu berapa menit antrinya. Oke, pemborosan yang bawahnya ya, merupakan bagian dari pangkal masalah. Ialah yang boros bukan hanya di perusahaan, kita juga kalau boros menjadi pangkal masalah. Kenapa? Jangan-jangan ruang kuliah juga kemakan gitu karena boros. Sementara Kanban, tadi kan ada Kaizen, sekarang ada Kanban, nanti ada JIT, Just in Time. Kanban adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti sinyal visual atau kartu. Pekerja lini produksi di perusahaan Toyota menggunakan Kanban untuk memberi tanda proses produksi. Jadi maksudnya dengan adanya sinyal-sinyal itu udah tahu prosesnya bagaimana gitu. Sebagai tanda gitu kan. Maksud saya gini, kalau kamu masuk ke suatu perusahaan kan ada jalur berjalan kaki di mana. Kalau kamu di jalan raya kan ada jalan, itu jalan kaki yang mana, untuk naik sepeda yang mana jalurnya, untuk yang mobil yang mana. Jadi jelas, tidak perlu dikasih tahu, tapi dengan melihat gambar itu, oh ini loh, ini caranya. Hanya melihat gambar. Ya, ketika kita melihat pokoknya gambar kotak gitu kan, ada yang kuning, hijau, merah gitu, kotak pembuangan sampah, kita tahu yang hijau sampah apa. Jadi nggak perlu ditulis lagi satu, tapi kita udah mulai tahu berdasarkan gambar. Jadi itu yang disebut dengan di sini sinyal visual. Gitu. Ketika sirene Blambir itu bunyi, pemadam kebakaran kita tahu, oh ada kebakaran gitu. Hanya dengan sirenenya ya. Itu maksudnya ada tanda-tanda atau sinyal visual. Oke, ini ada sedikit saya mengenai Kanban, yang kemudian di bawahnya ditulis proses pengiriman dengan metode just in time. Jadi kalau ada pengiriman barang atau penerimaan bahan baku, itu just in time maksudnya datang tepat pada waktunya ketika dibutuhkan dan sesuai dengan kuantiti yang dibutuhkan, kualitas yang dibutuhkan. Jangan datang kebanyakan, karena kalau kebanyakan berarti ada yang lebih. Yang lebih itu kan harus disimpan di gudang. Nah, kalau disimpan di gudang berarti ada yang mengerjakannya. Itu kan kesia-siaan. Kenapa nggak tepat, on time, quantity, sesuai yang diminta, kualitas. Nah, langsung proses. Ada hal yang dipotong. Oke, saya nggak terlalu jelaskan ini semuanya, nanti bisa dibaca. Di sini katakan ada 4 prinsip inti yang harus diingat dalam Kanban ini. 1, visualisasi pekerjaan dengan membuat model visual yang tadi ya. Kalau umpamanya kita di gudang tiba-tiba ada lampu muter-muter kuning, itu tandanya ada forklift. Terus ada gambar masuk ke gudang itu harus pakai helm gitu. Ditaruh di mana helmnya kita tahu gitu. Hanya dengan gambar, nggak ada pakai tulis-tulisan gambar. Kemudian membatasi pekerjaan dalam proses. Dengan membatasi beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan dalam proses melalui sistem Kanban, waktu yang dibutuhkan, ya maksudnya kalau umpamanya masih dalam proses, sudah lebih bagus itu dibatasi atau dikurangi gitu. Karena apa? Kalau hari ini kita mau mengerjakan, mau selesaikan satu furniture gitu ya, itu baru selesai separuh, langsung kita berhenti. Itu maksudnya berarti kan separuh itu harus disimpan dulu, besok diambil lagi. Nah itu kan kesia-siaan gitu. Pergi mengambil,
terus nanti dikerjakan lagi. Lebih bagus angkat tangannya di sini dibatasi. Kalau memang nggak bisa selesai ya nggak usah gitu. Jadi yang pas dikerjakan ya harus selesai semua. Barangnya juga atau bahan bakunya juga itu tepat gitu. Kemudian berfokus pada alur ya dengan menggunakan batasan WIP work in process dan mengembangkan kebijakan yang mampu mendorong tim sistem Kanban menjadi lebih optimal untuk meningkatkan kelancaran alur kerja. Dia jelas gitu loh. Jelas dia tahu kalau restoran dia tahu di mana piring, di mana sendok, di mana gelas. Jangan dicampur gitu. Itu tahu dia. Jadi semua cepat mengerjakannya. Siapa yang mau tahu di mana tempatnya gitu. Tapi kalau nggak ditempatkan gitu dengan baik, karena tempat piring malah jadi tempat sendok. Kadang-kadang tempat sendok dibuat jadi tempat gelas. Nah, itu yang membuat tidak terstandar alurnya gitu. Keempat, continuous improvement. Ini perlu sekali ya. Itu peningkatan secara terus-menerus. Updated today is standard tomorrow. Yang kita kira udah keren hari ini, besok itu bisa jadi biasa saja gitu. Jadi harus ada perbaikan terus-menerus. Kalau kamu nilainya C, perbaiki terus. Kalau kamu umpamanya 1 jam belajarnya, buat jadi 1,5 jam atau 2 jam. Sampai bisa menjadi dapat nilai A. Jangan mengharap dengan melakukan hal-hal yang di luar yang umum, terus kamu menjadi nilai A. Walaupun mungkin dapat nilai A, tapi nanti kan ketika di dalam pekerjaan sehari-hari, itu ketahuan sebenarnya kamu bukan A. Itu sebagai contohnya. Oke. Okay? Just in time ya. Just in time kan sama dengan on time. Itu sering disingkat JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya. Tepat juga jumlah ya. Gitu. Jadi tepat. Nggak ada menduga-duga, nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan yang tadi. Ataunya barang dikirim, yang kita butuh 100, kirim 150. Yang 50 lagi mau nggak mau disimpan di gudang. Simpan di gudang itu membutuhkan orang memasukkan ke gudang, nanti mengambil lagi dari gudang. Nah itu. Ya. Jadi dikatakan di sini, untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas jumlah dalam produksi atau overproduction, memproduksi juga jangan lebih. Itu nanti menyimpan lagi waktu penggunaan, penungguan, waiting ya, jangan nanti, wah saya datang barang ke gudang, siapkan 5 orang buruh, totalnya nggak datang-datang, kan buruh itu sia-sia, maksudnya gitu. Dengan adanya sistem JIT, kita telah mengatasi 3 pemborosan, overproduction, excess itu kan kelebihan inventory, dan secara waktu, yaitu menunggu di antara 7 pemborosan atau 7 waste ya, yang dipelajari di sini juga di Lean Six Sigma. Kemudian, ini tepat waktu, just in time tepat waktu. Kemudian dengan demikian stok level, stok juga harus tetap, jangan terlalu banyak stok persediaan, baik itu bahan baku, bahan pendukung, atau komponen. Kemudian work in process atau WIP, barang jadi harus jangan kebanyakan, jangan kelebihan ya. Oke, ini sampai di sini pertemuan kita. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Tolong dicatat ya, tolong dibuat catatannya biar ada yang diingat. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan kita bisa melewati segala tantangan yang ada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu.